Tersebut kisah seorang panglima, panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa demi rakyatnya. Melawan Belanda tiada ragu. Ayo semangat membangun negeri. Simpang terpandang, Melayu maju. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Masih diberikan satu nikmat kesehatan dan kesempatan hingga pada saat ini kita sama-sama berada di atas kapal ini dalam satu rangkaian acara ziarah akbar keluarga besar Kerajaan Simpang Matan. Hadirin yang berbahagia, acara ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk kita semua, terutama keluarga besar Kerajaan Simpang, tetap mengenang pengabdian, pengorbanan para leluhur kita. Karena tanpa beliau-beliau, maka niscaya kita semua ini tidak akan ada. Bismillah ditulis berulang kalam dengan nama Allah Malikul Alam, pemberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan syair maka berperi, syair budaya anak negeri. Ziarah akbar judul diberi, mengenang perjuangan petinggi negeri. Kerajaan Simpang kami kisahkan, dari matan tua tak terpisahkan. Abad ke-17 Masehi diperkirakan Kerajaan Simpang telah didirikan. Pangeran Ratu nama sebutan, adipati kerajaan dalam jabatan, atas perintah sultan yang ada di Matan. Simpang didirikan membuka hutan. Kerajaan Simpang dibangun rapi,
lahiri menjelma serasa mimpi, peta sejarah tak ditutupi, menjadikan matan tua berangsur sepi. Pangeran Ratu Kusumaningrat Raja pertama perintah kerajaan Simpang sangatlah lama. Beliau mengutamakan tata kerama, ragam perbedaan dipandang sama. Tahun 1814 beliau mangkat, putra tercinta segera diangkat. Gusti Mahmud nama yang singkat, penambahan Anom Suryaningrat nama berpangkat. Beliau pemimpin yang disegani, penuh wibawa gagah berani, tak gentar diancam di sana sini, baik pun lanun maupun company. Tahun 1845 Gusti Mahmud tutup usianya, Gusti Muhammad Rum sebagai gantinya. Penambahan Kusumaningrat gelar pangkatnya, raja ketiga di Simpang itu adanya. Gusti Muhammad Rum Raja Simpang ketiga, ada tradisi selalu dijaga, harkat martabat marwah berharga, adab dan santun begitu juga. Raja Simpang keempat Gusti Panji namanya, penemban Suryaningrat gelar pangkatnya. Kompeni Belanda jadi musuhnya, perang Belangkai diletuskannya. Syair ini nyata adanya, Simpang Keramat nama tempatnya, Hujan Goreng nama meriamnya, pohon dungun kapal masih buktinya. Raja Simpang kelima Gusti Rum namanya, penambahan Anom Suryaningrat gelar pangkatnya. Di Teluk Melano letak istananya, kini tertinggal puing-puingnya. Di hadapan Jepang gada berperut, di tanah Mandar beliau diakhiri, demi melindungi rakyat negeri. Mau dihadapi pantang berlari. Raja Simpang ke-6 Gusti Mesir namanya, Sultan Muhammad Jamaluddin pertama nama gelarnya. Karena mempertahankan marwah negerinya, sampai Jepang datang menangkapnya. Dilanggar pantang, dilangkah pula, pergantian raja mengikuti silsilah. Gusti Ibrahim Putra Mahkota masih sekolah, kosonglah kepemimpinan, tegang bercelah.
Musyawarah kerajaan segera diadakan, pemangku suap raja telah ditetapkan. Mangku bumi Gusti Mahmud sementara dipercayakan tugas penembahan beliau jalankan. Raja Simpang ketujuh Gusti Muhammad Mulia bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin kedua, ikhlas didirikan menyatukan jiwa, wadah berkumpul kami bersua. Raja ke-8 Gusti Muhammad Hukmah, Sultan Muhammad Jamaluddin ketiga gelar utama, kerabat kerajaan dipandang sama, rembut merupakan senjata pertama. Bapak Arif Hidayat Kapolres Gayung Utara, zaman diwakili oleh Bapak Kapolres Cipangelia. Kehadiran Bapak membuat haru campur gembira, ikhlas mengarungi samud, ikhlas mengarungi sungai dan belantara, menjenguk leluhur kami yang tinggal pusara. Ke pusara, perjalanan Bapak yang melelahkan, semoga karomah leluhur Bapak dapatkan, kesehatan dan keselamatan Allah berikan, selalu lancar tugas dijalankan. Berakhir dengan alhamdulillah, saya ditutup hingga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ziarah. Sebenarnya ziarah ini kalau boleh dibilang yang kedua ya, karena yang pertama udah kita coba itu sebagai apa namanya pemula lah. Jadi pada ziarah kali ini sebenarnya persiapan dan pelaksanaannya lebih baik. Namun tidak sebanyak atau seramai yang kita lakukan yang pertama. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Juga saya terima kasih atas kehadiran dari Bapak Kapolsek yang dalam mewakili Bapak Kapolres ya. Dan juga dari Pak Diki yang mewakili dari DPR, dan juga tokoh-tokoh masyarakat baik yang tergabung di dalam kepanitiaan ataupun yang tidak. Dan yang jelas kita dalam satu kerabatan, masih dalam kerabat di Kerajaan Simpang ini. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan dan partisipasinya untuk demi terlaksananya, demi kesuksesan acara kita pada hari ini. Acara ziarah ini seperti halnya kemarin itu, kita satukan dengan nafas kilas, memperingati juga peristiwa bersejarah yang mana seluruh masyarakat Simpang pada waktu itu berjuang melawan penjajahan Belanda. Jadi tahun ini, hari ini kan bertepatan dengan
dengan ke 108 ya. 108 sejarah perang Belangkai, dan itu memang dicatat bahkan di manuskrip Belanda sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ziarah pada hari ini mudah-mudahan sebagai bentuk silaturahmi kita, dapat mempererat silaturahmi kita, dan mudah-mudahan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesempatan ini juga bertepatan dengan masih dalam suasana lebaran. Jadi saya atas nama mewakili kerabatan dan mewakili Kerajaan Sipang, saya ucapkan selamat Aidil Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, karena dari sudah disampaikan juga dengan sekretaris dari yayasan kita, dan juga kita tahu bersama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat berkeramat jati beli si nona. Jangan lupa sama bungkusnya. Selamat datang tamu semua, semoga menikmati acaranya. Disinilah letak Padang Pahlawan, dekat dengan si taman bunga. Datuk orang tua pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia. Untuk menyampaikan ringkasan sejarah tentang Kerajaan Sipang. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya menyebutnya sebagai ringkasan, bukan sejarah singkat. Ini memang sejarah itu tidak pernah singkat. Sejarah itu apa adanya. Nah, yang kami sampaikan insya Allah pada pagi hari ini adalah ringkasannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek bisa dihubungkan sehingga anak cucu kita kelak bisa ikut memahami, mengetahui, kemudian menghormati para leluhur, bagaimana mereka berjuang untuk Kerajaan Sipang yang kemudian nanti bergabung menjadi bagian dari NKRI. Kerajaan Sipang Matan atau Maspur, atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Simpang, berdiri sejak tahun 1700-an dan merupakan pembagian wilayah dan pecahan dari Kesultanan Matan. Kesultanan Matan sendiri merupakan kesultanan yang berdiri tahun 1627 ketika Giri Mustika memindahkan ibu kota kerajaan yang semula di Mulia atau sekarang disebut dengan Desa Harapan Mulia sekarang ke ibu kota baru di Matan Tua atau Desa Matan Jaya sekarang. Dalam catatan Van der Waal tahun 1862 tertulis bahwa pendiri Kerajaan Simpang adalah Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat. Beliau adalah anak dari Pangeran Ratu atau juga dikenal dengan Roh Ratu. Sultan Zainuddin, di mana kita tahu bahwa makam Sultan Zainuddin adanya di Usur sekarang. Pangeran Agung Kusumaningrat
Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat menikah dengan Ratu Bunga yang merupakan anak dari Sultan Muazzidin atau Indralaya yang pada saat itu memindahkan ibu kota Kesultanan Matan ini dari Matan ke Sandai sekarang. Bersamaan dengan pemindahan ibu kota Kesultanan Matan ke wilayah atau Sandai, Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat ditunjuk menjadi Adipati Matan dengan membuka dan menempati sebuah daerah baru di persimpangan Sungai Sidiau atau sekarang kita kenal dengan Sungai Lubuk Batu dan Sungai Matan. Walaupun bertindak sebagai adipati, namun kekuasaan Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat sudah seperti pemimpin wilayah dengan kedaulatan di tangannya. Disinilah cikal bakal kerajaan Simpang bermula. Jepler, seorang perutusan Belanda yang datang ke negeri Simpang pada tahun 1822, melaporkan bahwa Pangeran Agung Kusumaningrat meninggal dalam usia yang sangat tua pada tahun 1814 dan dimakamkan di belakang keraton kerajaan Simpang yang insya Allah nanti di Simpang kita akan menziarahi. Selanjutnya kekuasaan dilanjutkan oleh anandanya Gusti Mahmud bergelar Panembahan Anom Suryaningrat. Penambalan Gusti Mahmud sebagai penembahan dilakukan oleh Sultan Muhammad Jamaluddin, Sultan Matan terakhir yang waktu itu telah memindahkan ibu kota Kesultanan Matan ke desa Tanjung Pura, Ketapang. Pada saat Gusti Mahmud berkuasa inilah Jepler mewakili kerajaan Belanda melakukan perjanjian dengan kerajaan Simpang mengenai peminjaman tanah di Sukadana untuk mendirikan loji atau kantor dengan dalih untuk memberantas lanon atau bajak laut, tepatnya pada tanggal 23 November 1823 yang nanti pada tahun 1828 itu Belanda memerintahkan terwakil menjadi raja baru di Sukadana. Gusti Mahmud atau Panembahan Anom Suryaningrat kemudian digantikan oleh anaknya Gusti Muhammad Rum yang bergelar Panembahan Anom Kusumaningrat. Selanjutnya estafet kepemimpinan kerajaan Simpang diampu oleh Gusti Panji yang bergelar Panembahan Suryaningrat. Secara singkat dapat dituliskan urutan raja-raja Simpang ketika beribu kota di tempat ini, artinya di Simpang Matan, yakni Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat tahun 1700-an sampai 1814. Kemudian yang kedua Gusti Mahmud bergelar Panembahan Anom Suryaningrat dari tahun 1815 sampai dengan tahun 1845. Kemudian dilanjutkan oleh Gusti Muhammad Rum bergelar Panembahan Anom Kusumaningrat tahun 1845 sampai dengan 1875. Terakhir Gusti Panji bergelar Panembahan Suryaningrat berkuasa dari tahun 1875 sampai 1911 dan wafat pada tahun 1917. Sebagai ibu kota kerajaan Simpang selama lebih dari 100 tahun, Simpang ini pernah masyhur dihuni oleh rakyat Simpang yang terdiri dari Melayu, Dayak, Bugis, dan Tionghoa. Di sini dahulu menurut laporan Jepler berdiri istana kerajaan yang disebut dengan Dalem, yang dibangun dengan kayu belian atau kayu ulin, berpagar tinggi juga dari kayu belian. Di bagian tanjung dari kawasan itu berdiri masjid yang selalu didatangi orang-orang dan penambahan 5 kali sehari untuk bersembahyang.
Di bagian kanan dan kiri menurut Muller selanjutnya terdapat 6 buah meriam dari besi yang dipasang sebagai pertahanan. Hari ini, di mana kita akan menziarahi usaha leluhur Kerajaan Simpang, masih dapat kita jumpai jejak-jejak peninggalan mereka. Tiang-tiang rapuh, bekas bangunan keraton dan masjid Kerajaan Simpang. Kedatangan George Muller yang kedua, tahun di mana perjanjian peminjaman tanah Sukadana dilakukan, ia membawa juru lukis yang mengabadikan keadaan ibu kota Kerajaan Simpang persis di tempat yang akan kita ziarahi nanti, di mana lukisan itu masih tersimpan di negeri Belanda, dan alhamdulillah bisa kita download untuk bukti bahwa memang dahulu pernah ada kerajaan kita di sana. Pada akhir jabatan Gusti Panji, tekanan Belanda semakin kuat sehingga meletuslah Perang Belangkait yang sangat bersejarah bagi kita semua. Dinamika juga terjadi di istana. Siasat adu domba Belanda sebagai penjajah mengharuskan Gusti Panji bijaksana melepaskan estafet pemerintahan kepada adindanya, Gusti Rum, menjadi raja dan sekaligus memindahkan ibu kota kerajaan ke Teluk Mano pada tahun 1911. Bergelar penambahan Gusti Rum, Raja Simpang memulai membangun ibu kota di tempat baru di Teluk Mano yang sekarang menjadi ibu kota Kecamatan Simpang Hilir. Berikut kekuasaan diserahkan kepada anandanya Gusti Mesir, bergelar penambahan Gusti Mesir. Bencana juga tak juga selesai. Di saat Jepang datang, kedua putra terbaik Simpang ini beserta beberapa orang pendampingnya ditangkap Jepang, lalu kemudian ikut tergubur di Mandor dalam peristiwa penyelundupan Jepang. Sepeninggal Gusti Mesir, putra mahkota Gusti Ibrahim masih kecil, sehingga ditunjuklah Mangkubumi Gusti Mahmud sebagai pemerintahan sementara, hingga akhirnya Kerajaan Simpang mesti bergabung dengan NKRI sebagai swaperaja. Sekian lama vakum. Pada tahun 2008, pewaris kerajaan bersepakat mengangkat raja kembali. Gusti Muhammad Mulia yang merupakan adik Gusti Ibrahim didaulat menjadi Raja Simpang dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin II. Hingga akhir hayatnya, pewaris kerajaan diserahkan kepada anandanya, Gusti Muhammad Hukma, sebagai Raja Kerajaan Simpang hingga sekarang dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin III. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Simpang kami susun berdasarkan berbagai sumber dan literasi. Demikian ringkasan sejarah Kerajaan Simpang ini kami sampaikan. Tim penelusuran sejarah Kerajaan Simpang di bawah mandat Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin Kerajaan Simpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu kami ingin dari pihak TNI Angkatan Darat kalau ziarah itu tak hanya katanya pulang, karena di pihak TNI ini kan identik dengan peperangan dan sebagainya. Kalau mereka ingin mencari rumah pemimpin perang sejati ada di Simpang, yaitu Gusti Panji. Bahkan Gusti Panji itu Belanda mengelobah, tak bisa ditangkap, orangnya kecil, mungkin masih besar saja. Itu kapal Belanda yang wajib-wajib diinjak dengan kaki kirinya. Belanda dengan congkak dan angkunya menaikkan. Beliau minta diimbangi kapal. Saya siap naik di kapal bekas, tuan imbangi dulu. Belanda itu tertawa, tunggu kamu seperti sebesar monyet. Kapal saya ini ribuan pun semua. Injak dengan kaki kirinya, mepet ke pohon dungun. Sampai sekarang pohon dungun masih ada. Nah, tapi alhamdulillah semangat perjuangan tak kenal padam, tak kenal terus. Putra beliau ini setelah Indonesia masuk di masa-masa menjelang kemerdekaan, bernama Gusti Hamzah yang di Pontianak diabadikan di jalan, itu adalah putra Simpang asli, telah diangkat melalui SK Presiden sebagai pahlawan nasional, pahlawan politis kemerdekaan. Nah, banyak di tempat kita yang mungkin akan kita gali. Yang mulia Raja Bapak Gusti Hukma yang saya
masyarakat yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kita memperingati sejarah, dan pada hari ini juga saya suatu kebanggaan buat saya. Untuk sejarah saya bisa berkumpul di sini tatap muka langsung bersama Yang Mulia Raja Simpang, Bapak Gusti Hikmah. Terima kasih, luar biasa hari ini, sangat yang tidak bisa saya sebutkan. Saya merasa bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak, ibu sekalian. Saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya pembangunan keraton yang akan dibangun di Simpang Gilir ini. Yang mulia, apapun yang kedepannya, saya secara pribadi akan sangat mendukung. Apalagi saya ada di pemerintahan, di legislatif. Insya Allah apa yang bisa saya bantu akan saya bantu untuk memperjuangkan keraton ini akan segera dibangun. Insya Allah akan saya perjuangkan ke depannya. Saya memang tidak paham dengan sejarah, tapi saya sangat bangga bisa mengikuti jejak-jejak sejarah ini pada hari ini. Sebenarnya saya grogi karena langsung berhadapan dengan Sang Yang Mulia Raja Simpang Gilir, Bapak Gusti Hikmah. Mungkin yang intinya saya hari ini luar biasa bangganya bisa hadir di tengah-tengah ini memperingati 100 ke-8 perang Belangkait, dan kita di sini untuk mendoakan dulur kita, pejuang-pejuang kita yang dulunya mempertahankan kerajaan, mempertahankan masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kayun Utara ini. Suatu kehormatan buat saya pribadi, ingin menyumbangkan doa-doa kepada leluhur kita. Semoga semua amal ibadahnya, perjuangannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Sang Mulia Raja Simpang Gilir, Bapak Gusti Hikmah, kepada bapak-bapak sekalian. Mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kerajaan beliau. Nah, kalau sekarang itu perbatasannya ada di wilayah Simpang 2, tepatnya di Kecamatan Balai Bekuang. Itu yang di sebelah Tayan, perbatasan Kerajaan Tayan dengan Kerajaan Simpang yang di sebelah utaranya. Kemudian di sebelah timur laut perbatasan dengan Kerajaan Sekadau, disebutkan dalam manuskrip tertulis 1866 tersebut. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Matan Kayong. Kerajaan Matan Kayong inilah cikal bakalnya berasal dari Kerajaan Matan sebelumnya. Kerajaan Matan yang berada di Matan yang akan kita kunjungi hari ini. Nanti akan dipaparkan oleh beliau, Bang Isa. Tapi sebelumnya kita memancing diskusi lah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ibaratnya kalau bahasa kita di kampung ini begalo. Nah, kemudian di sebelah selatan berbatasan lagi dengan Kerajaan Sukadana atau New Brussels yang tadi disinggung oleh beliau, Abang Daisa, bahwa tahun 1828 Tengku Akil diperintahkan menjadi Raja Sukadana baru. Ada dua kemungkinan bahwa tradisi menulis di kerajaan kita ini rendah, sehingga memang kita kesulitan mencari data-data atau tulis itu, atau memang ada tapi kemudian tidak terawat, hilang
ditelan masa atau sebagainya, karena memang kerajaan kita ini dah mengalami perpindahan beberapa kali, sehingga mungkin di dalam proses perpindahan itu dokumen-dokumen itu juga ikut hilang dalam proses itu. Sejarahnya udah maju, mereka sampai udah membahas yang abad 8, 9, kita di abad 17, 16 ya masih buram gitu kan. Nah, mereka juga tidak hanya cukup dengan data-data yang ada di Pulau Jawa berupa manuskrip Pararaton misalkan atau prasasti. Mereka bahkan juga mencari dari luar, catatan di Tiongkok, catatan di Eropa yang pada abad-abad sebelumnya. Nah, itu yang coba kita duplikasi, kita coba cari. Alhamdulillah dengan berangsur-angsur barang itu dapat, kemudian dari kawan-kawan sejarawan yang lain. Nah, pertanyaan yang pertama tadi dari Bang Amu tentang, sebenarnya ini pertanyaan yang hampir mirip apa yang disampaikan Pak Kapolsek. Ini kebetulan mungkin karena bulan Syawal, jadi pertanyaan yang berbau Islami gitu kan, tokoh agama gitu yang ditanyakan. Oke, ya mudah-mudahan jawaban kami ini bisa memuaskan dan ini sesuai dengan kaidah sejarah. Secara turun-temurun, secara lama-lama ingatan masyarakat Simpang ini tentang Said Kubro itu ada. Itu yang membuat kami penasaran siapa sebetulnya. Tapi ketika kami tanya lebih dalam siapa sebetulnya Said Kubro ini ke masyarakat, ke tokoh-tokoh itu, mereka juga gamang, tidak punya data konkret. Ingatan mereka hanya pada nama. Kemudian kita diuntungkan bahwa sisa-sisa keberadaan masa lalu itu yang masih utuh itu kuburan, karena memang tradisinya kuburan itu agak susah hilang, karena kuburan siapapun tradisinya di masyarakat kita itu selalu dibersihkan, dirawat. Nah, cuman dalam catatan, dalam konteks sejarah kan selalu ingin menanya siapa Said Kubro. Nah, kemudian akhirnya kami mendapatkan catatan ini berdasarkan informasi dari Istana Kadriah. Nah, karena mereka punya catatan tentang Said Hussein, Bapak Sultan Syarif Abdurrahman, yang semulanya dari Semarang itu beliau almarhum Said Hussein Al-Qadri itu berangkatnya ke Matan, kemudian kawin di sana seperti yang dijelaskan saudara Huda tadi. Nah, kebetulan di catatan itu menyebutkan bahwa ketika Said Hussein itu datang ke Matan, sebetulnya di Matan itu sudah ada ulama di sana yang disebut di lokal itu dengan nama Tuan Janggut Merah. Nah, kami mencoba menghubungkan data ini dengan data arkeologis yang ada di tempat kita. Data arkeologis ini, kuburan itu berupa data arkeologis. Nah, Said Kubro dalam bahasa kita ya mungkin Tuan Besar gitu kan. Nah, kemudian makamnya ada di sini. Kebetulan juga makam ini berada di dekat makam Raja-Raja Matan, sehingga narasi kita tentang sejarahnya dimungkinkan bahwa beliau ini adalah kadi kerajaan. Nah, ini yang kemudian memberikan penjelasan ke kita semua bahwa dimungkinkan bahwa beliau inilah yang dimaksud dengan Tuan Janggut Merah versinya Istana Kadriah tadi. Nah, jadi jawaban konkretnya secara ilmiah kami juga masih mendalami itu, tapi insya Allah bahwa yang kami pahami sampai saat ini bahwa
Said Kubra itu ulama yang sudah ada di Batak, yang dipastikan itu adalah turunan orang Arab juga. Ketika Sultan Said Hussein itu datang, beliau sudah ada di sana. Kemudian zamannya zaman beliau. Nah, kemudian kami mencoba menghubungkan sejarah Pontianak yang mencatat kedatangan Said Hussein ini di tahun 1735. Kebetulan pada saat itu, berdasarkan penelusuran kami di Matan, yang menjadi Sultan di Matan ini bapak dari Raja Kota Musibah. Tersebut kisah seorang panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa demi rakyatnya. Ki Anjang Samad nama panggilannya, Abdul Samad nama aslinya. Patih wilayah Kampung Sepuncak, memimpin rakyat sangatlah bijak. Masuk hutan, keluar hutan, di padang bulan dan kelari, dalam sejarah